Halo, gue Bang Jo. Selamat datang di channel Urban Mythicus. Cerita kali ini datang dari sobat Mythicus bernama Rahmat. Rahmat, petugas operator penjaga warnet, dan malam itu menggantikan temannya yang tidak datang pada saat shift malam. Rahmat diganggu oleh makhluk gaib dan sering diganggunya. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi senyaman mungkin. Gunakan headset Anda. Dare to hear, let the story begin. Rahmat akan menceritakan pengalamannya saat menjaga warnet di malam hari, saat menggantikan temannya. Malam itu, Rahmat datang ke warnet untuk kerja. Tidak seperti biasanya, Rahmat dapat shift malam karena penjaga malam yaitu Mas Trisno sedang sakit. Jadi, Rahmatlah yang menggantikannya. Rasa takut dan khawatir menghantui Rahmat, karena warnet itu dekat dengan kuburan, sehingga membuat keadaan warnet itu cukup menyeramkan saat malam hari tiba. Dan juga cerita-cerita seram yang sering kudengar dari Mas Trisno. Namun Rahmat mencoba cuek dan mencoba hiraukan, dan membuang rasa takutnya dengan mendengarkan lagu-lagu sambil browsing dan mencari kesibukan saat dia menjaga warnet. Tidak seperti biasanya, malam itu sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang mampir ke warnet. Mungkin karena besok hari Senin, jadi pelanggan warnet yang memang kebanyakan dari kalangan pelajar ini tidak pergi keluar rumah, karena besoknya memang harus pada ke sekolah dan aktivitas seperti biasanya. Sekitar jam 11 malam, ada satu pelanggan perempuan yang datang. Dari pakaiannya sih terlihat dia seorang pekerja kantoran. Lalu kusapa perempuan itu. "Baru pulang, Mbak?" Tapi dia tidak menjawabnya. Biarlah, mungkin dia tidak mendengarnya, atau dia mungkin lelah, pengen cepat-cepat masuk ke bilik warnet. Setelah itu, dia langsung masuk ke bilik nomor 6. Rahmat melihat persis dia masuk ke bilik nomor 6. Waktu itu Rahmat lalu melanjutkan browsing sambil dengerin lagu-lagu kembali. Hingga selang beberapa menit, Rahmat iseng untuk cek billing perempuan itu. Loh, ndak ada yang nyala billingnya. Karena penasaran, lalu Rahmat pergi ke bilik nomor 6 untuk mengeceknya. Tiba-tiba, loh, mana perempuan yang tadi? Perasaan tadi dia masuk ke sini, ndak mungkin dia keluar, karena cuma ada satu pintu. Dan itu pintu dekat tempat operator, pikirku. Perasaan Rahmat bercampur aduk antara cemas dan takut. Lalu Rahmat kembali ke meja operator. Namun, aneh, tiba-tiba tercium bau yang menyengat. Bau wangi bunga yang sangat menyengat sekali. Perasaan Rahmat jadi tidak karuan. Dan Rahmat teringat sama cerita-cerita seram Mas Trisno
Sambil ketakutan, Rahmat membaca doa-doa yang dia bisa. Lalu, tiba-tiba terdengar suara plak di balik bilik nomor 6, tempat perempuan tadi. Suara apa itu? Rahmat bergegas mengecek kembali ke bilik nomor 6. Setelah Rahmat mengecek, ternyata tidak ada apa-apa. Lalu Rahmat kembali lagi ke meja operator. Namun, baru Rahmat jalan 2 langkah, brak, brak, brak. Suara itu muncul lagi, tapi ini lebih keras. Buh! Rahmat kembali menengok dan melihat ke bilik itu. Dan apa yang terjadi? Astaga, ada seorang wanita di balik itu. Dengan rambut putih panjang terurai, mukanya hancur berdarah, kuku yang panjang dan berpakaian serba hitam. Serasa mati rasa, tubuh Rahmat tidak bergerak. Rahmat membaca doa-doa, tapi apa daya, suara Rahmat tidak bisa keluar. Sekitar 30 detik, Rahmat bertatap muka dengan makhluk itu. Dan seakan tubuh Rahmat kehilangan fungsinya, hingga akhirnya Rahmat tak sadarkan diri. Saat Rahmat tersadar, dia melihat Mas Trisno di dekatnya, bersama dengan pemilik warnet. Di saat itu pula Mas Trisno malah tertawa dengan senangnya melihat keadaan Rahmat. Kamu itu baru ketemu sekali saja sudah KO. Apalagi kalau ketemu dengan teman yang lainnya, dengan saudaranya. Makanya, kalau jaga warnet jangan melamun dan sering membaca-baca doa. Gumam Mas Trisno. Tahu sendiri kan, itu di depan ada kuburan. Lalu, Rahmat pun pulang. Besoknya Rahmat langsung sakit selama 5 hari. Setelah itu, Rahmat kapok dapat shift malam. Tidak mau untuk menggantikannya lagi. Konon, sering terjadi penampakan di warnet itu seperti kuntilanak, pocong, tuyul, hantu, dan nenek-nenek dan wanita seperti yang dilihat sang penjaga warnet tadi. Katanya mereka mengganggu karena sering ada anak muda yang nongkrong di depan warnet. Dan mereka berbicara kotor, berbicara sembarangan, ngawur, dan tingkah laku tidak punya adab sama sekali, dan tidak sewajarnya. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Bagi Sobat Mistikus yang ingin mengirimkan atau sharing cerita pengalamannya, dapat mengirimkan ceritanya ke email kami di urbanmistikus@gmail.com atau DM ke Instagram kami. Like jika kalian suka, subscribe ke channel Urban Mistikus, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of mind.